Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, peserta workshop mapping komoditas ya, mapping komoditas ini yang masuk di break room Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Ya. Saya ditugaskan menjadi fasilitator ya. Saya Liantono yang juga involved di kegiatan pemetaan ini ya di ekosistem. Saya dibantu satu orang lagi fasilitator yaitu Bapak Alvin Fasikunada. Ini baru fresh lulus waktu S3 kemarin, Bu Sasa ini yang sebagai penguji luarnya ya. Oke. Baik, ini ada 66 ya peserta yang ada di break room Jawa, Nusa Tenggara dan Bali. Saya rasa ini mungkin juga sebagian kemarin sudah ikut pada sesi workshop di break room yang sama mungkin ya, karena berbasis pada domisili gitu. Sehingga saya akan lebih mudah ini memaparkan aplikasi ekosistem ini ya. Sehingga nanti Bapak Ibu mungkin kalau ada pertanyaan mungkin silahkan ya. Tapi sebelum Bapak Ibu bertanya gitu ya, saya akan mendemokan gitu ya, bagaimana mengakses aplikasi. Meskipun sebenarnya di booklet yang kami sebarkan itu juga sudah ada semacam panduan singkatnya di situ, tapi mungkin sekarang kita coba langsung gitu ya, kita buka di aplikasinya. Baik, izinkan saya share. Maaf. Ini maaf. Oke. Ya. Baik. Ini Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke alamat utama yaitu di lulcc ya .ibb.ac.id ya. Kalau diketik lulcc.ibb.ac.id maka halaman ini akan muncul. Kemudian ada menu di atas, ini map, kemudian forest cover, change, ini ada forest gain sama forest loss. Nah, ini memang lebih banyak fokus yang disajikan detailnya di forest loss-nya. Di forest gain ini tidak terlalu ini karena mungkin yang lebih karena kita data yang sebagai acuan di awal itu data hutan gitu ya. Kemudian menu berikutnya adalah commodity distribution atau distribusi komoditas. Itu ada 5 yaitu sawit, padi, karet, kopi, dan kakao. Ya. Ini adalah tiga menu utama ya. Ada map, peta, forest cover, change, kemudian commodity distribution. Nah, untuk map itu adalah di situ lebih banyak menampilkan peta gitu ya, dan juga analisis tool menggunakan GIS. Kemudian untuk forest cover change dan juga commodity distribution ini adalah menampilkan hasil sebenarnya lebih ke hasil tabular gitu ya, yang tentu juga bisa dilihat secara spasialnya, tapi di situ tidak ada analisis peta spasial gitu ya dengan GIS, tapi hanya melihat informasi-informasi berbasis pada peta-peta yang
yang ada di halaman map ini. Oke. Selanjutnya saya akan tampilkan yang pertama adalah yang map. Ini saya sudah buka. Oke, baik. Ini adalah, oke, saya refresh lagi. Nah, ini adalah map yang tersedia ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini Anda bisa di zoom in, zoom out ya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah layer-layer atau map-map yang bisa ditampilkan ya. Bisa ditampilkan mulai dari hutan, oil palm, padi, rubber, kafe, kakao, kemudian alert itu yang kemarin kita diskusikan, kemudian ada lokal data itu yang tadi disampaikan oleh Pak Aryo, itu 3 lokasi, sementara yang kami baru tampilkan di sini bukan data hasil klasifikasi kami, tapi ini masih baru data HCP ya, HCP dari studi terdahulu yang ada ya di 3 lokasi yaitu Pelalawan, Sintang, dan Tapanuli Selatan. Harapannya di sini kami lokal data ini nanti juga akan kami tampilkan data land cover bukan hanya oil palm, padi, rubber, kafe, kakao, tapi juga jenis tutupan lahan yang lain ya secara lebih detail. Kemudian juga ada administrasi boundary ini. Ya, administrasi boundary ini kami hanya menampilkan ini data yang sebenarnya data. Kemudian Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat di setiap layer ini ada kolom ada tanda I. I ini adalah sebenarnya kalau diklik, nah ini metadatanya. Jadi misalkan data ini dari mana resolusinya, ya berapa gitu ya. Kemudian wali datanya itu atau ya ini kan sebenarnya dari service KLK gitu ya. Nah, kami tampilkan di sini. Nah, kemudian juga kalau misalkan oil palm ini kalau yang versi ini yang tadi disampaikan Pak Aryo, nah ini termasuk metodenya termasuk keterbatasannya juga ada di sini gitu ya. Oke, jadi setiap data tadi selalu ada informasi ini. Ini ada informasi sehingga misalkan yang paling bawah ini dari Austin gitu ya, KW versi Austin. Itu kami sampaikan juga. Oke, jadi semua yang ada di sini berbasis pada sumber-sumber datanya juga kami sajikan. Kemudian ini adalah peta-peta yang bisa dilihat ya. Yang di bawah itu adalah sebenarnya bagian tool-tool untuk GIS tool ya, mulai mengganti base map menggunakan RPI misalkan ya, atau base map yang lainnya ya. Seperti ini ya. Ini RPI lagi mati ini. Nah, oke. Kemudian layer tadi, ini manajemen layer. Nanti kalau Bapak Ibu aktifkan layer mana yang ada di sebelah kiri ini ya, forest, oil palm, ini misalkan saya tampilkan. Misalkan conservation area ini berbasis ini kan juga data dari KLHK gitu ya. Ini data source-nya. Nah, ini misalkan kita bisa overlaykan dengan komoditas, misalkan tadi kelapa sawit 2019 seperti ini. Ya, baik. Ini
maka akan muncul, oh maaf, kenapa, maaf, ketekan sensitif sekali ini. Ya, tadi konservasi area kita overlay dengan webcam, gitu ya. Nah, memang kemudian bisa dilihat di sini apakah ada Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau legendnya ini tadi, ini layer manajemen, ada layer tadi, layer ini bisa diaktifkan atau dinyalakan gitu ya. Jadi bisa diaktifkan dan dinyalakan. Nah, ini bisa kalau ini layer ini hanya terdiri satu sublayer gitu ya. Conservation area juga satu. Kemudian karena kalau Bapak Ibu misalkan kayak forest ya, forest tadi misalkan plantation forest. Nah, ini kalau dilihat sublayernya banyak, mulai dari data series tahun 2000 yang versi KLHK sampai yang 2019. Oke. Baik, itu untuk layer. Kemudian legendanya, nah ini legenda yang, jadi layer yang tadi kita aktifkan tadi, ini akan ada, Bapak Ibu lihat legendanya. Nah, kemudian bisa melakukan analisis. Analisisnya bisa menggambar langsung ya, membuat deliniasi batas, kemudian juga bisa berbasis pada boundary. Boundary ini adalah administrasi. Ini Bapak Ibu bisa milih provinsi atau kabupaten. Misalnya kalau kabupaten seperti ini bisa pilih misalkan Jawa Barat, Bogor gitu ya, Kabupaten Bogor. Nah, kemudian saya proses. Nah, ini kadang untuk proses ini tergantung yang akses sebenarnya. Kalau yang akses banyak, kadang itu satu kadang ngantri, atau yang kedua malah tidak terproses gitu ya, karena ngantri lama gitu, tempot gitu. Nah, ini nampaknya lama mutar. Baik, sambil menunggu hasil prosesnya mudah-mudahan keluar ya. Kita tadi selain di map tadi, map semua komoditas hutan, kemudian kita bisa melihat satu di dashboard, ini kita sebut sebagai dashboard, yaitu dashboard untuk hutan, perubahan hutan ya, perubahan hutan dan distribusi komoditas. Kalau perubahan hutan ini misalkan yang gain ini adalah penambahan hutan. Nah, ini kalau kita klik, kita tunggu keluar. Nah, oke. Ini dashboardnya, ya. Ini dashboard untuk menampilkan perubahan hutan dalam konteks penambahan dari tahun 2000 ke 2018 gitu ya. Ini berbasis pada data, sebenarnya data yang tadi, map KLHK, klasifikasi yang KLHK tadi. Nah, ini menampilkan dashboardnya. Ini Bapak Ibu bisa lihat distribusinya. Distribusinya ini hingga kecamatan. Nah, ini juga bisa dilihat legenda warnanya itu
Nanti ini juga ditampilkan tabularnya luas di setiap provinsi, ya. Tergantung. Jadi kalau kita zoomnya lebih, jadi ini legendanya bisa ditampilkan di sini, ya. Namanya di sini juga bisa mengquery atau mencari, nanti itu di query. Nah ini kalau kita zoom, nah ini dinamis gitu ya, ini seperti ya ini yang disediakan oleh S3. Dashboard ini sangat informatif kalau kita fokus di misalkan tadi ya mau di Jawa Barat gitu ya. Ini yang ada di Windows yang ditampilkan angka estimasi forest gain ini adalah yang ada di Windows ini, ya. Jadi kalau misalkan ini di sini ada ini ada 8.000 forest gain dari tahun 2000 ke 2018. Nah ini kalau dilihat di sini bisa dilihat level kecamatan, gitu ya, kabupaten, itu yang bisa dilihat di sini. Misalnya di Bogor, ini ada 3.600. Gitu. Baik, legendanya juga bisa ditampilkan. Nah ini di sini ya. Kemudian maaf. Oke, ini Bapak Ibu bisa lihat data itu, ya di sini legendanya juga bisa dilihat di. Baik, itu ini forest gain, kemudian ada juga forest. Saya kembali dulu ke home. Nah ini ada forest loss. Nah forest loss ini yang disebabkan oleh apa? Misalnya oleh sawit. Oke. Baik, ini bisa dilihat, dibuka, ditunggu. Nah, ini sama sebenarnya dengan forest gain tadi, tapi ini yang forest loss dengan misalkan yang disebabkan oleh palm oil, gitu ya. Sama Bapak Ibu bisa mengaktifkan layer ini, yang bawah ini adalah layer administrasi ya, nanti keluar warna-warna, tadi warna-warni seperti ini administrasi, nanti bukan spasial, tapi ini bisa. Kalau spasialnya Bapak Ibu klik yang atas, nah, ini, maka nanti akan muncul distribusi spasialnya. Nah, ini yang bisa dilihat distribusi spasialnya, ya ini contohnya. Ini adalah sawit yang sebelumnya itu adalah statusnya adalah, kalau kita, mohon maaf Pak Ibu tolong di mute yang lainnya saya. Oke, jadi kalau dilihat adalah Pak Alvin bisa mohon di mute yang on dulu supaya tidak mengganggu ya. Nah ini adalah peta tadi hutan yang hilang karena kegiatan perkebunan sawit. Ini pun sebenarnya perkebunan sawit dari hasil identifikasi yang disampaikan oleh Pak Aryo tadi, atau yang dalam ekosistem tadi ini. Ini perubahan hutan menjadi sawit.
Nah, ini juga sebenarnya konteksnya hutan menjadi sawit ini hutan dengan versi KLK yang 7 jenis hutan itu disatukan ya menjadi kita sebut sebagai hutan gitu ya. Terus kemudian dioverlay dengan data sawit, estimasi sawit di tahun 2019 ini. Saat ini sudah bisa dilihat hasilnya. Oke, ini bisa dilihat juga misalkan hingga kalau kita lihat di ini gitu ya. Ini versi kalau kita klik data ini, nah ini langsung diklik sebelumnya ini apa hutan di Lampung gitu ya, kecamatan hutan di Lampung. Ini ada forest loss-nya berapa, forest coverage by oil palm-nya berapa. Jadi misalkan dari tahun 2000 sampai 2018 yang forest loss-nya ada 5.000 yang disebabkan oleh sawit sekian. Nah ini ada 2 data ya, karena ada Windows yang lain yaitu misalkan di sini adalah sebenarnya bukan Windows, ini tadi data kecamatan, ini data lebih besar karena ini ada 2 kecamatan yang ada di situ. Nah ini baik, ini juga bisa dilihat tabularnya. Nah, ini kalau kita lihat bisa dilihat tabel, kemudian ya tabulasinya kita bisa lihat, bisa kita lihat juga tabnya ya, juga kita lihat tabnya bisa berbasis provinsi, kabupaten maupun kecamatan. Baik, itu untuk forest loss. Jadi ada oil palm, paddy, rubber, kopi, kakao, atau lainnya selain 5 komoditas ini. Kemudian ya ini Bapak Ibu bisa explore ya, sebenarnya explore. Nah, mungkin sambil saya jelaskan Bapak Ibu juga silahkan langsung mencoba explore ya di dashboard yang tersedia. Kemudian komoditas distribution ini kita fokus pada distribusi komoditas tadi yang seperti disampaikan Pak Aryo. Misalkan kalau saya klik komoditi, misalkan palm oil, nah ini akan muncul komoditas palm oil, distribusinya. Ya, ini palm oil ya berdasarkan klasifikasi yang versi 2 tadi. Nah, ini kalau kita lihat, ini distribusinya. Kalau pengen lihat seluruh Indonesia, maka Windows-nya harus seluruh Indonesia, tadi 14 juta. Nah, kalau kita pengen lihat, nah ini kalau kita ngomong Jawa, Bali, Nusa Tenggara, yang ada itu adalah yang di Banten dan untuk sawit ya, Banten dan Jawa Barat gitu. Nah ini distribusinya. Nampak sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa sawit yang sebenarnya yang titik-titik ini yang tadi over estimate. Sebenarnya di daerah sini tidak ada sawit gitu ya. Ya ini mungkin perlu tadi yang kami ingin seperti Pak Aryo bilang, kontribusi dari lokal itu untuk memperbaiki data training. Ini sebenarnya tutupannya apa yang di lokasi-lokasi yang kecil. Kami sudah jelas menduga ini, terutama yang pixel yang kecil-kecil ini ya. Bisa jadi ini kelapa ya. Dugaan saya ini kelapa karena dia di lokasinya agak tinggi ya, agak tinggi gitu. Nah ini bisa dilihat tadi statistiknya sama sebenarnya, bisa sampai tingkat kecamatan.
Bisa seperti ini, saya klik. Oke. Saya aktifkan. Ya. Ada informasi. Oke. Mungkin ini. Nah, ini kalau pas kena ini ya. Ini ada oil pump distribution di Kecamatan Pangkalan, luasnya 300. Nah, ini dugaan saya ini yang mungkin tidak ada ya. Dan bisa jadi ini adalah kelapa. Ini yang saat ini salah satu untuk apa namanya overestimate-nya ini untuk kelapa sawit itu mungkin dengan kelapa. Baik, ini juga sama sebenarnya dashboard ini semua isinya informasinya tipe informasinya sama ya, dari kecamatan dan kabupaten semua sampai provinsi ya, baik untuk kelapa sawit, padi, rubber, kopi, kakao, yang 5 itu. Baik, itu penjelasan dari saya. Kemudian saya tampilkan hasil tabulasi, ini untuk Jawa gitu ya. Untuk Jawa itu bisa dilihat jumlah training datanya ada 100 dengan overall akurasi 98% ya, dengan kappa koefisien kapanya 0,87 gitu ya. Nah, ini kalau dilihat distribusinya ya padi ya yang muncul, tapi ada beberapa data misalkan ya kopi juga Jawa Timur ini kelihatan sedikit gitu ya. Memang sangat kecil jumlahnya. Di Banten juga ada palm oil dan juga karet gitu ya. Jawa Barat juga ada karet. Nah, ini memang kalau dilihat secara overall. Tapi Bapak Ibu sebenarnya bisa lihat di dashboard tadi. Ini Nusa Tenggara juga sama. Nah, data training sangat sedikit ini sebenarnya. 14 gitu ya. Otomatis kalau datanya sedikit itu overall akurasinya biasanya masih tinggi gitu. Tapi kalau datanya sangat banyak nanti mungkin akan turun dan perlu dilakukan training lagi supaya akurasinya meningkat. Sehingga semakin banyak data training itu tadi akan semakin bagus. Baik, itu pengantar ya, pengantar. Bapak Ibu bisa cek data langsung di Oke. Kita mulai diskusinya. Apakah diskusi ini saya lebih senang interaktif ya, meskipun di chat room ini cukup banyak ini ya pertanyaan-pertanyaan. Jadi alamat website-nya dan terusnya. Ini ya, silahkan sebelumnya Pak. Ya, silahkan Pak Alvin. Mengingatkan kembali tadi terkait datanya, sebenarnya di sini jumlah data yang sudah digunakan atau yang yang kita manfaatkan saat ini kan masih sangat terbatas. Nah, kemarin kita juga sudah di aplikasi Ina Alert itu sebenarnya bisa digunakan sebagai participatory mapping, begitu jika menemukan data-data di daerahnya yang tidak sesuai, bisa ditambahkan istilahnya untuk validasi daerah tersebut bagaimana, sehingga akan menambah
jumlah data atau data training yang bisa kita gunakan sehingga memperbaiki tadi kesalahan seperti palm oil yang tukar dengan apa tadi kelapa tadi dan sebagainya. Mungkin bisa kembali diingatkan untuk memanfaatkan Ina Alert untuk sebagai sarana bertukar informasi begitu. Ya, memang tadi seperti bahwa ada aplikasi Android ya, Ina Alert itu untuk melaporkan situasi saat ini gitu ya. Nah, tapi masih saat ini memang di Ina Alert itu data yang tersaji itu adalah data dari Early Warning System EWS, yaitu perubahan terkini, ada perubahan detektasi. Nah, untuk bisa dimanfaatkan Ina Alert itu menjadi juga mengkoreksi atau melaporkan tutupan lahan saat ini yang ada, maka kami harus mengaktifkan ya fitur peta yang lain yang bisa diaktifkan sebenarnya. Mungkin karena kalau yang Ina Alert yang kami susun kemarin itu offline, jadi bisa pada kondisi tidak ada sinyal pun asal GPS di HP-nya, gitu ya, GPS di HP-nya cukup baik, Bapak Ibu bisa pergi. Baik, mohon maaf ini saya ganti. Saya terdengar, Pak Ibu? Iya Pak. Iya. Ini saya Bagaimana ganti dengan yang lain? handsfree, ini nggak ada handsfree-nya. Jadi ya, jadi untuk sharing tadi mau tidak mau nanti Ina Alert-nya akan dimodifikasi dulu untuk menampilkan komoditas juga, ya. Dan itu mungkin pilihannya harus online. Online bisa menampilkan komoditas, sehingga terbatas pada lokasi-lokasi yang tidak remote gitu ya, yang bisa diakses dengan adanya sinyal seluler. Maka mungkin itu tadi sebenarnya itu saran dari Pak Alvin yang, atau sebenarnya bukan saran lagi, itu kayaknya rencana yang akan kami kembangkan ke sana. Iya Pak, kemarin yang sore diskusi kan itu Pak, ya. Jadi bagaimana kalau mudah-mudahan itu akan ini. Ya silakan Bapak Ibu, mungkin kalau sudah ditulis di chat pun saya rasa kita supaya interaktif, silakan mengangkat tangan ya. Iya, mungkin Raise your hand untuk kita diskusi bareng-bareng ya. Ini yang sudah muncul satu, ada berapa ini? Ada banyak Pak, ini contohnya dari Arif dari Jogja. Mohon maaf Bapak, terkait sumber data yang ditampilkan, apakah alangkah baiknya dituliskan misalnya pada field data dari Landsat, Spot, atau Modi sehingga tidak misinterpret. Baik. Oke, ini yang raise your hand dulu ini ya, yang dari Jawa Barat. Oh, ya. Nanti setelah itu baru lihat yang di chatting group. Raise your hand-nya mungkin ini Bu, bukan di ini Bu, tapi ada di itu Bu, di menu Pak Alvin tolong dipandu menu raise your hand-nya. Ada di partisipan Bu. Partisipannya diklik gitu Bu. Kemudian bisa ask to raise your ini. Itu ada pilihan. Nanti akan keluar di itu. Oke, yang sudah muncul ini mungkin yang lainnya juga silakan nanti. Ini Pak siapa, Risa, Ibu ya, maaf, Ibu Risa Kesia. Nah, oke. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak waktunya ya. 3 hari ini saya mengikuti presentasi dan sangat menarik sekali pembuatan aplikasi dan juga Android application-nya ya. Nah, jadi kan kalau tadi Pak Aryo itu menyebutkan memang training areanya untuk beberapa komoditas itu masih sedikit ya. Nah, beberapa mungkin memang sudah ditanyakan juga di dalam chat room. Nah,
kalau penggunaan Ina Alert yang di Android itu kan sebetulnya lebih kepada apa ya, real time marking begitu ya. Ya. Nah, Betul, tapi betul. misalnya saya sebagai apa, masyarakat awam atau misalnya penggiat akademisi juga gitu ya, ingin memberikan misalnya data-data tambahan untuk training sampel dari komoditas-komoditas lain seperti misalnya kakao atau padi atau kemudian misalnya karet begitu ya. Nah, itu bagaimana prosesnya, Pak? Bagaimana kami bisa berkontribusi terhadap pengembangan database ekosistem dan Ina Alert-nya sendiri begitu. Ya, mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Risa. Ya, itu tadi yang sudah Diskusikan disampaikan oleh kami yang awali diskusi tadi dengan Pak Alvin, menanyakan. bahwa Ina Alert nanti mungkin akan kami update lagi ini nanti, yaitu mengaktifkan layer komoditas. Jadi komoditas yang sudah ada tadi itu kita aktifkan, bahwa ya kan komoditas yang kami sajikan di sini kita katakan sawit. Ternyata jadi Bapak Ibu bisa menggunakan mengaktifkan layar itu, pergi ke lokasi, dilihat di sana, di marking tadi, oh di sini saat ini adalah apa? Itu tadi, itu memang nanti akan bahwa di sistem dikatakan itu sawit, tapi sebenarnya di lokasi adalah non sawit gitu. Ataupun misalnya ini di sistem tidak ada kopi di situ. Kan, terus tapi Ibu menjumpai kopi di lokasi itu juga bisa di marking gitu ya, nanti kopi dan foto-foto tadi ya dengan 4 ke arah mata angin dan ke arah atas seperti yang kemarin disampaikan itu, bahwa penggunaannya tetap seperti itu. Terima kasih Bu, itu saran yang iya Pak, sebetulnya supaya ini sih Pak, mohon maaf ya Pak, kan kalau itu kan tadi real time ya yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya kita menuju ke area yang katakanlah misalnya komoditi itu berada begitu ya, itu kan real time sifatnya. Tapi bagaimana misalnya kami ingin berkontribusi nih, kami sudah memiliki database gitu. Kami sudah memiliki database, kemudian dari database ini, nah apakah bisa menjadi tambahan training area yang ini sudah diambil gitu loh datanya. Oh, kalau itu ya. Gitu itu, terima kasih Bu, kalau itu kita bisa komunikasikan nanti ya untuk apa namanya. Oh, ini ada data kami, ini bisa digunakan ya. Tadi memang data itu sangat membantu. Ya, kami akan cek juga data, tadi akan konfirmasi lah ya, apakah data itu 100% data ground check gitu ya, atau juga data-data atau apa, itu juga penting. Baik, berikutnya pertanyaan atau diskusi ya, ini diskusi yang berikutnya ini dari Bu Risa Sofiati. Sasa, silakan Bu. Terima kasih Pak Aliantono, kita bertemu lagi di break room. Ya. Sama Pak Alvin ini. Gimana Mas Alvin? Alhamdulillah Bu. Ya. Ini ya apa, kita tuh kan sekarang inginnya data itu satu data Pak ya. 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 Terus kami seperti LBS itu, kita sudah mulai mensinergikan data tersebut. Apakah ini nanti tidak lebih baik data yang ada di sistem ini bisa diintegrasi dengan yang di sana gini. Ketika kita LBS tadi saya lihat LBS yang dari analisis Lancet yang dilakukan oleh tim di PB ini muncul lagi 8,1 juta hektar. Padahal itu data yang dulu, yang lama, sebelum disinergikan dengan data-data yang lain gitu. Dan data yang digunakan citranya adalah Lancet. Kita dulu yang 8,1 memang Lancet yang kita gunakan. Tapi ketika kita ke sini, kita sudah pakai yang spot, yang lebih detail lagi, dan muncul yang 7,4. Memang yang 7,4 itu pun juga masih ada mungkin kesalahan-kesalahan. Nah, apakah tidak lebih baik data yang sudah dibikin
di overlay dengan data yang sudah disepakati, terus kemudian dilihat apakah yang sama, apakah itu LBS, atau kemudian misalnya di tempat kami yang LBS yang sudah sepakat tadi tidak ada sawahnya, tetapi di tempat yang IPB ada sawahnya, kemudian di cross check ke lapangan, lah ini akan bisa saling mengupdate. Jadi data LBS kami kita update dari data analisis itu, terus kemudian nanti yang misalnya kita ternyata adalah bukan sawah, yang di tempatnya IPB bukan sawah, tapi di tempat kami adalah sawah, kita bisa itu juga kita update juga gitu. Jadi kita saling mengintegrasi atau mengisi ke juga bisa mengupdate dari kegiatan kami, itu kan lebih bagus, Pak. Termasuk juga sawit. Nah, sawit ini kan kita selama ini masih menggunakan on-screen digitasi, karena memang yang kita uber adalah output yang cepet-cepetan. Jadi kita belum sempat membuat modelnya. Lah ini dengan yang output cepet-cepetan tadi, yang on-screen digitasi tadi, mungkin bisa disempurnakan dengan data yang yang dilakukan oleh teman-teman di IPB, termasuk juga yang juga model yang digunakan oleh LAPAN. Ini mana kita bisa saling mengisi, termasuk juga kesulitan kami adalah ketika kita harus mengidentifikasi umur sawit. Kalau on-screen secara visual kita nggak bisa lihat umur sawit itu berapa kalau dari citra lah. Mungkin dengan modelnya IPB ini kita bisa mengidentifikasi umur sawit dan seterusnya, atau sawit yang tadi yang umurnya di atas sawit produksi, sawit yang yang masih muda, dan juga sawit yang rusak dan sebagainya. Mungkin itu akan lebih bagus, Pak. Jadi bisa saling integrasi mengisi antara data-data ini. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, Bu, terima kasih. Ini sarannya sebenarnya itu yang kami tunggu-tunggu, Bu. Jadi sebenarnya seperti yang sudah kami publish tadi, yang Forest itu kan versinya versi KLHK, yang versi KLHK. Kami juga sebenarnya Forest yang versi kami sebenarnya belum kami publish yang dengan secara otomatis. Kalau yang KLHK kan juga manual. Nah, sebenarnya tadi yang juga ada informasi data ini punya siapa gitu. Sehingga kalau kami university kan sebenarnya bebas menampilkan gitu. Sehingga ini data resmi dari misalnya Kementan tadi ya, misalkan sawit itu ada 13.000 sekian, gitu kan, Bu ya. Padi ada 7.000 hampir 7,4 juta gitu ya, misalkan. Nah, itu versi itu ada, nanti bisa di-overlay kan tadi bisa tadi analisis, sehingga fungsi yang Ina Alert tadi, Bu, kami juga ada aplikasi mobile-nya itu, dan itu bisa partisipasi masyarakat gitu. Semua nanti bisa melaporkan itu gitu. Oh ini harapannya dengan itu sinergi semua pihak, nanti seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini akan saling memperbaiki terus gitu, saling memperbaiki sehingga nanti konvergen menjadi sebuah data yang baik dikeluarkan oleh siapapun, itu ternyata hasilnya menjadi sama. Kan permasalahan kita kan karena keterbatasan data lapang ya, data-data itu, sehingga kita kalau berbasis pada remote sensing pasti kesalahan itu tidak ada gitu ya, karena juga namanya juga dari jarak jauh kita melihatnya, gitu. Yang dari lapang datang langsung, itu sehingga memang kombinasi itu. Nah, kami berharap kami bisa menampilkan data-data dari itu, Bu, versi service kalau servisnya sudah ada, akan sangat mudah, kami tinggal akses, kita tampilkan, dan itu tidak akan bisa di-download. Itu hanya ditampilkan di dalam screen, dianalisis di dalam screen itu. Jadi karena juga di sistem kami diberikan satu disclaimer bahwa ini tidak bisa digunakan untuk kepentingan hukum, hanya untuk kepentingan tadi berbagi data tadi ya, riset dan saling untuk perbaikan ke depan gitu. Jadi tidak ada vested sesuatu yang lain gitu. Tapi kami hanya berharap secara saintifik lama-lama ini semua menjadi konvergen datanya gitu. Tidak berbeda-beda.
Ya, artinya kalau misalnya nanti Kementan minta data tersebut bukan PDF-nya tetapi zip filenya untuk bisa kami gunakan untuk Bisa, apa? kalau versi kami Ibu minta bisa ya langsung, kalau itu tidak di-download Kami dari bisa, Pak, ya? sistem ya. Oke, Tidak di-download dari sistem gitu. Kalau dari sistem karena umum, jadi kami hanya tampilkan. Di sistem itu kami tampilkan tapi tidak bisa diambil oleh siapapun gitu. Iya. Gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan servis yang tadi Bu, servis map-nya yang nggak tahu apakah servis atau mungkin SHP yang versi 7,4 juta misalnya, itu bisa kami tampilkan dengan atas seizin. Kan di Kementan, logo Kementan juga sudah kami tampilkan di sistem kami gitu. Karena memang kami berharap semuanya mau gitu, semua berbarengan, karena memang harapannya tadi untuk menuju data yang konvergen gitu. Bapak yang sawit tadi hanya sebaran atau sudah sampai ke umur dan seterusnya, Pak? Kami baru sampai sebaran, Bu. Kalau sebaran, umur Pak, ini ya? memang algoritmanya mau tidak mau menggunakan map sumber data yang lain, yaitu yang misalkan SAR gitu ya, yang Sentinel gitu, itu mungkin bisa menduga umur ya, berdasarkan dari tinggi tegakan gitu ya. Itu pun metode yang ada sampai saat ini itu sampai dewasa saja. Setelah dewasa selama 10-20 tahun kita nggak tahu, ini sudah 10 tahun. Tapi kalau itu kita bisa mempunyai series yang panjang, Pak, ya. Kalau series setiap tahun kita olah data, itu sebenarnya kita juga bisa menduga umur, bahwa kapan dia mulai ditanam. Ya gitu. Begitu Bu. Ya. Nah, tapi itu masih belum kami masih fokusnya di distribusi dulu. Baik, berikutnya kalau tidak ada yang mengacungkan tangan, ini yang di Zoom group ini banyak dan sebagian sudah dijawab ini ya sebenarnya sama Prof. Lili ya. Pertanyaan yang ada gitu ya. Apakah masih ada yang belum terjawab? Mungkin silahkan, misalkan ada yang bertanya di chat terus merasa belum ada jawaban gitu ya. Bisa raise your hand. Kalau belum ada jawaban, ini dari Jogja, Pak Arif Kamajaya. Terima kasih Pak Yantono. Ya. Kedengaran Pak ya? Ya. Iya Pak. Ya, jelas, mungkin kemarin saya belum dijawab terkait dengan vegetasi Pak ya. Apakah klasifikasinya apa aja Pak? Apakah nanti ketika tanah kosong jadi semak belukar, apakah itu sudah masuk ke devegetasi, atau mungkin saya minta kriterianya seperti apa ketika bicara vegetasi dan non vegetasi? Mungkin itu aja Pak. Nanti kalau di lapangan biar nggak, misalnya kita bicara inert di lapangan tidak misinterpretasi teman-teman. Terus itu aja mungkin Pak dari saya. Terima kasih Pak. Baik, Pak Arif. Ya, jadi tadi yang untuk devegetasi ya Pak ya. Devegetasi ya memang yang di alert itu devegetasi, jadi memang perubahan dari vegetasi menjadi sebenarnya semacam non vegetasi gitu ya. Nah memang kami sampai saat ini belum mengkonfirmasi gitu ya, menggunakan model yang sudah dibangun itu, terutama data-data yang tadi, apakah threshold yang kami buat itu masih tadi semak belukar itu masih semak belukar menjadi terbuka gitu ya, itu masih diidentifikasi sebagai devegetasi atau tidak, karena itu kan sebenarnya basisnya dari threshold yang kita buat gitu ya. Nah memang ini tingkat sensitivitasnya memang lebih tadi memang kalau saya menduga gitu, untuk semak belukar yang tebal itu pasti
terus itu dihilangkan gitu, dibersihkan, land clearing itu kemungkinan itu masuk di vegetasi kalau yang tebal ya. Tapi kalau yang tipis, yang ini mungkin itu tidak terdeteksi sebagai devegetasi. Jadi memang karena basisnya berdasarkan indeks vegetasi gitu ya, indeks vegetasi dan juga indeks lahan terbuka, open pair ya, perlandnya gitu. Dua indeks itu yang dikombinasikan untuk menyusun ini gitu ya, dengan time series data yang setahun. Baik, itu jawabannya Pak. Jadi itu memang yang seperti disampaikan Pak Yudi kemarin, metodenya yang itu ya. Ada dua indeks yang digunakan untuk mendeteksi, yaitu vegetasi dan lahan terbuka. Terima kasih Pak penjelasannya. Iya. Oke, berikutnya. Baik. Silahkan. Itu Pak dari Jakarta, Tiara ERD. Silahkan Pak. Atau Ibu. Maaf. Kedengaran suara saya? Ya. Ya Bu, silakan Bu. Tiara. Agak lebih kencang sedikit Bu. Oh, gitu. Saya nggak tahu. Ya. Ini Pak mau bertanya, karena untuk yang INA Alert, karena prinsipnya ini kan adalah crowdsource project ya. Jadi dari berbagai sumber data itu dikumpulkan gitu untuk verifikasi data yang sudah ada kan yang teman-teman IPB punya gitu. Nah, gimana caranya tim ini bisa memverifikasi bahwa datanya ini itu benar gitu, seperti itu. Gitu. Terima kasih. Ya, itu Bu. Tadi karena kami juga membangun aplikasi mobile, tadi harapannya tadi nanti juga satu untuk mentraining metode atau memperbaiki metode lagi ya. Yang kedua nanti mudah-mudahan data-data yang misalkan itu kan berarti data titik ya, spot itu juga nanti kedepannya juga bisa kami tampilkan dari sumbangsi dari para kontributor. Oh ini titik-titik ini lokasinya apa, tutupannya apa gitu ya, sehingga data itu pun juga bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, bahwa ini tutupan kalau versi ini apa, versi KLHK versi Kementan apa, terus yang dilakukan di IPB misalnya dari algoritma itu juga tutupannya apa, faktanya di lapangan apa. Bisa jadi tiga-tiganya peta yang dihasilkan itu tidak ada yang benar, bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi juga nanti ini yang benar KLHK, ini yang benar Kementan, ya juga yang benar IPB. Jadi itu menurut saya kalau data itu tadi di-sharing dan semua juga bisa menggunakan data yang tadi ya untuk kepentingan perbaikan metode, nah itu ya tadi yang kami inginkan memang itu. Gitu. Baik. Berarti mungkin ini kali ya Pak, nanti ada penyesuaian ini juga, penyamarataan pengetahuan mungkin ya, dan juga mungkin kalau saran saya mungkin ada baiknya modul untuk menyamaratakan si persepsi ini sih, sepertinya juga penting sih, terutama karena penutupan lahan kan mungkin tidak semua orang itu juga satu persepsi ya, seperti itu. Ya. Terima kasih jawabannya Pak. Ya, baik. Sebenarnya di modul yang di INA Alert itu ada penjelasan gambarnya juga sebenarnya gitu. Ini contoh tutupan apa gitu ya. Ini contoh tutupan apa gitu. Itu ada. Nah, jadi dan juga di situ yang di INA Alert tadi yang saya sampaikan itu kan harus mengambil foto. Harus mengambil foto 4 lokasi arah mata angin dan ke atas. Jadi kami yang di admin nanti bertugas untuk cross check juga apa yang diupload dengan apa yang ditulis itu. Misalnya yang ditulis adalah hutan, tapi fotonya misalkan semak belukar, maka ya jadi foto di 4
4 arah penjuru mata angin tadi smart lookup foto ke atas langit karena memang tidak ada tegakan gitu ya. Ya jadi itu kami tidak bisa gunakan data itu ya sebagai data yang sahih gitu. Karena versi usernya itu mengatakan itu hutan. Jadi istilahnya kami akan reject atau kita singkirkan data-data yang misalkan tidak sesuai. Itu juga ada mekanisme sebelum data itu digunakan ya baik oleh kami maupun tadi pihak-pihak yang ingin menggunakan untuk perbaikan metode. Oke. Ada yang lain yang mungkin menulis di chat tapi belum terjawab ya. Chat terakhir. Ya. Jadi tadi juga ini ada komentar paling bawah saya baca ini dari Pak Doni ya. Ya, memang setuju produk perguruan tinggi harus bebas asal dasar pada kaedahnya seperti menuliskan sumber data, metode, akurasi. Di sini maksud kami sebagai pool gitu ya, tempat bertemu untuk semuanya untuk menuju tadi data yang konvergen. Ya, data yang konvergen tadi ya asal semua berpartisipasi ya, masyarakat juga berpartisipasi gitu ya, tidak hanya instansi masing-masing gitu ya, tapi kita juga saling menerima koreksi data yang konvergen. Ini juga sama setuju dengan buka saya. Tadi sudah dijawab juga ya. Ibu Tiara juga sudah dijawab tadi terkait verifikasi reportnya bagaimana. Ya. Oke. Baik. Jadi memang INA Alert itu menjadi sesuatu yang penting ya, Bapak Ibu. INA Alert di aplikasi mobile itu menurut saya menjadi sesuatu yang penting, baik untuk university maupun KL ya, maupun dinas untuk data itu digunakan untuk memperbaiki data-data yang dirasa masih tadi berbeda-beda. Nah, kalau data yang sama dan baik itu dari university, dari kementerian, lembaga, dinas maupun dari masyarakat ya, melaporkan hal yang sama, ya itu udah data yang firm 100% kita yakin. Tapi data yang 3, 4 berbeda gitu ya, di lokasi yang sama tapi berbeda seperti yang sampaikan Bu Asa tadi, itulah yang perlu kita perbaiki bersama. Yaitu dengan INA Alert itu menjadi sesuatu yang tapi itu menjadi penting kalau semua data tadi di-overlay-kan. Gitu. Kalau tidak ada overlay data tadi juga akan menjadi untuk memperbaikinya kita nggak tahu gitu ya. Kalau sudah kita overlay-kan, ini ya, kami berharap data-data tadi bisa kami tampilkan gitu ya. Baik semua dari kementerian pun lembaga kami tampilkan di pool kami gitu ya. Tapi tidak bisa di-download maupun tapi masyarakat bisa berkontribusi melalui alat. Itu Bapak Ibu ada yang lain lagi karena waktunya ternyata sudah pas ini. Mungkin tidak mungkin ya saya tutup sekian. Kemudian Bapak Ibu silahkan kembali ke atau ini Pak Alvin mau menampilkan INA Alert lagi, mungkin sebagian ada yang tidak tahu bagaimana INA Alert itu bekerja gitu ya. Nanti ke depan kami akan tadi update versi yang bisa online gitu ya, bukan offline. Tapi kalau semua dibuat offline itu berat untuk mendownloadnya, Bapak Ibu. Ya Pak. Ya Pak. Prof Lili silakan. Ada yang menanyakan bagaimana melayout petanya. Wah, mohon maaf Bapak Ibu, kami hanya menampil memang layoutnya ya yang ada di situ bisa ditampilkan di zoom in, zoom out gitu ya. Legendanya yang ada di situ diaktifkan atau tidak gitu. Kemudian layernya diaktifkan atau tidak gitu. Tapi kalau di layout terus dicetak itu kami tidak sediakan. Tadi karena memang kami tidak gunakan ini untuk kepentingan
non education gitu ya, tapi pendidikan dan penelitian. Jadi kalau untuk kepentingan hukum gitu ya, nanti untuk penuntutan apa itu kami benar-benar disclaimer kami sampaikan itu tidak bisa gunakan yang di sini, sehingga di sini kami berharap ini sebenarnya pool rujukan. Oh, kalau versi ini begini, kalau versi dari instansi ini begini ya. Kalau itu ada di dalam satu pool, maka itu masyarakat tidak bingung gitu. Akhirnya oh ini yang sama datanya. Gitu. Selama ini kan poolnya yang mungkin secara transparan pool itu belum ada gitu. Meskipun sudah dilakukan sebenarnya pooling overlay map antara Kementan dengan KLHK, terus dilakukan cross check ya, 8 terlibat, BIG terlibat gitu ya, ATR BPN juga terlibat gitu. Nah, tapi keterlibatan masyarakat itu belum, dan ini belum ada. Tapi kalau dengan ada pool di sini, ya tadi bisa saling memperbaiki untuk menuju data yang koheren ya, konvergen semua jadi sama gitu. Nah, baik Pak Tono, ini ada pertanyaan yang menurut saya menarik Pak. Untuk komunitas Pak Tono, untuk komunitas kopi dari Pak Tommy, pertanyaannya dari Jakarta, di daerah Jawa Tengah khususnya Magelang itu underestimate atau misklasifikasi. Nah, apakah peran masyarakat lintas informasi bisa membantu dan bagaimana informasi bisa disajikan lebih baik begitu? Ya baik, menurut saya itu tadi yang seperti tadi disampaikan di awal tadi, itu INA Alert itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Jadi data kami tidak berharap data tabular sebenarnya, karena kalau data tabular itu misalnya gini, kopi di kecamatan ini ya ini akan susah untuk kami berharap karena tadi kita menggunakan remote sensing gitu ya, satelit, maka itu saya berharap data-data spasial gitu tadi dengan INA Alert tadi dengan difoto terus diupload itu akan menjadi sangat-sangat membantu ya, bukan hanya buat kami di IPB tapi tadi kementerian, lembaga maupun yang bisa jadi NGO yang memang concern untuk mengenai tutupan dan perubahannya gitu ya, tutupan dan perubahannya ini sangat bisa memperbaiki data-data yang selama ini masih simpang. Ya, mengingatkan kembali karena waktunya sudah habis, mungkin para peserta bisa kembali ke ini main room, silahkan memilih live meeting dan kembali ke ada yang lain tidak ada, cukup. Baik, kita kembali ke room. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.